akan ada momen dimana lu ngerasa lu ngelakuin semua hal yang lu bisa tapi lu gak kemana-mana. Itu dulu. Orang yang sudah melakukan apa yang dia bisa dan gak kemana-mana, itu bukan berarti gagal. Itu memang lagi layering foundation. Karena gue merasa kayak gitu bertahun-tahun. Karena gue kan liatnya bukan lu lagi. Misalnya gue nih lagi nyari duit, gue liatnya bapak lu langsung. Itu kan gapnya jauh banget. Jadi gue akan terus merasa diri gue semut. Itu tanpa sadar membuat gue terus berpikir ini belum kemana-mana, ini belum kemana-mana gitu. Nah sama teman-teman sekarang, ketika kalian ngerasa kalian belum kemana-mana, ya memang fasenya begitu. Yang penting jangan stop apa tiap hari upgrade diri, upgrade network, upgrade diri, upgrade network, upgrade liquidity. 3. Sekarang upgrade knowledge doang, gak punya network, lu gak kemana-mana. Upgrade network doang, gak upgrade skill dan kemampuan, lu gak punya value di network itu. Lu punya kemampuan, lu punya network, begitu ada kesempatan gak punya cashnya, lu gak jadi apa-apa. Kenapa kalian bisa lihat, oh sekarang kok Theo kemana-mana. Kenapa? Sekarang dengan network gue makin luas, gue punya exhibition organizer. Ketemu Eva, Alicia Eva, gue collab bikin IP. Mau ketemu siapapun, gue collab. Gue punya creative agency. Ketemu brand yang campaign sama gue panjang, jadi klien gue. Gue punya corporate EO. Banking bikin roadshow, mau pakai gue campaignnya. Gue mukanya, gue speakernya, online-nya agency gue yang ngurus roadshow-nya dari 0 sampai selesai. Tim EO gue. Karena gue bawa kendaraan, karena gue bawa value dan gue punya uang, kemanapun jadi peluang. Yes, keren. Kalau lu gak punya salah satunya, itu kemanapun belum tentu jadi peluang. Simple, sekarang gue bilang sama lu, weh gue lagi ada saham ini nih, ini om gue yang masuk. Lu ada 300 juta gak nganggur, masuk aja. Aduh, gue cuma ada 5 juta lagi bro. Masuk, deger naik 300%, jadi 15. Coba lu punya 300 nganggur, jadi 1,5 M itu. Iya. Cuman dari ngobrol. Benar, orang dalam. Itu dia. Iya, aku setuju banget sih. Maksudnya kalau orang yang bilang bahwa oke, menuju ke sana lu cuma modal mindset doang. Iya. Itu terkesan apa ya? Maksudnya orang bilang bahwa oke, mindset penting ya, sangat-sangat penting. Tapi 3 hal tadi itu jauh lebih penting sebenarnya. Jauh lebih penting. Iya, apalagi kalau yang ngebangun dari awal. Iya. Kalau ibaratnya bokap lu udah ada posisi atau ada nama dan lu bisa leverage itu, jauh lebih enak. Sekarang lu tinggal minta bokap lu kontakin orang itu, mana mungkin kagak dibantuin. Toh dulu gue jual kue lapis aja, ketemu temen gue di Prasmul, bapaknya punya pabrik. Cuman dengan kenalan begitu doang, gue dapat order 50 box. Kenapa? Bapaknya beli buat karyawannya lebaran. Iya. Cuman kenal anaknya ke bapaknya urusan kue lapis. Jadi 10 juta buat gue. Kalau anaknya bisa leverage, jadi berapa? Yes. Itu underrated sih. Maksudnya orang tidak melihat uang seluas itu konteksnya. Tuh. Maksudnya gini, misalnya kayak ada temanku kemarin, dia diundang ke Wimbledon. Iya. Gokil. Diundang tuh. Gokil Nah, itu. Temennya ini, temanku tadi, itu ada temennya ini, ya nonton tenisnya gak pernah. Iya. Tapi karena temennya dia udah saving berapa puluh juta untuk dapat akses gratis itu. Nah begitu juga dalam kehidupan ini kan. Iya. Maksudnya kayak project lu closing A, B, C, D, F, G, itu karena 1 hal 2 hal aja lu udah punya gitu. Iya. Dan sekarang gini aja deh ngomong kasar. Oh gue lagi punya teman misalnya. Oh familynya lagi beli saham ini. Ini real lah. Ya. Ini real. Tapi gue gak sebut ya. Oke gue masukin duit. Sekarang aja udah floating ratusan juta. Nanti begitu floating miliaran gue jual. Gue beliin aja dia Rolex 1. Selesai. Dia happy. Sharing ke gue. Kita punya mutual relation. Dia ngerasa apa yang dia share jadi impact besar. Ya gue tahu diri gue give back. Kedepannya ada lagi. Kita bisa jalin kerja sama panjang. Cuman dari selentingan aja ketika kapitalnya ada. Dan dari orang yang tepat. Jadi duit. Iya. Terlalu sempit pemikiran kita kalau tidak memikir seperti itu. Iya, dan banyak orang gini, kok lu ngomong network, emang orang kaya mau kerja sama gue? Orang kaya yang gue kenal, pertama itu dari mana? Pelayanan gereja. Kita kemana? Ke panti asuhan, majelis gereja. Ya sekarang mungkin gak majelis gereja bilang, Theoderik miskin minggir dulu. Nggak mungkin orang namanya pelayanan atas nama Tuhan. Sekarang kalau tanya gue, komunitas mana? Badminton. Komunitas apa? Makan bakmi. Komunitas apa? Olahraga. Komunitas gereja, tempat ibadah.
Kok tapi kan gue miskin, dia kaya. Tempat ibadah tuh kagak bakal membedakan miskin dan kaya. Ya lu perluas pemikiran lu lah. Gak mungkin kan lu kucuk. Bro gue gak punya apa-apa, temenan dia sama gue. Ya lu cari dong interestnya dia apa. Kepentingannya dia apa. Yes. Udah suka makan bakmi nih. Ikut komunitasnya, beliin. Itu menarik sih, maksudnya gue jadi ingat satu bapak komplek ya. Tempat gue tinggal itu. Itu gokil kaya banget. Dan gue gak tahu dia kaya banget. Kita lari itu bareng, kita ngobrol, gue baru tahu. Dan dia juga tidak melihat gue berbatasan nih anak kecil 20-an baru bikin podcast segala macam. Enggak, nyambung terus sampai iya, ada project dan segala macam. Oh ternyata dunia kreator semenarik itu ya, dia cerita ke gue. Iya pak, terus langsung closing. Karena orang berpikir closing dulu baru relasi. Yes. Yang bener relasi dulu sebanyak-banyaknya, nanti lu bisa closing. Kayak apa yang terjadi sama lu, very organik. Orang juga gak merasa kayak, ngapain nempel-nempel gue, kan gak begitu.